Rina dan Bagas adalah pasangan muda yang menikah dengan penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari keramaian ibu kota, yang memberikan rasa damai bagi kehidupan mereka. Meskipun telah menikah selama 5 tahun, mereka belum juga dikaruniai anak. Rina merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Meskipun Bagas tidak pernah mengungkitnya, rasa kecewa dan ketidakberdayaan mulai menggerogoti hatinya. Ia merasa tidak bisa memberikan sesuatu yang sangat diinginkan oleh suaminya, yaitu seorang anak. Malam itu, saat Rina sedang termenung di teras rumah, sahabat lama yang sudah lama tidak ditemui, Indah, menghubunginya. Indah yang dulu sempat tinggal di luar negeri, kini kembali ke Indonesia dan ingin menemui Rina. Rina merasa senang karena ia sudah lama merindukan Indah yang dulunya merupakan teman dekatnya sejak masa sekolah. Tanpa ragu, mereka merencanakan pertemuan, dan malam itu Indah datang ke rumah mereka. Indah yang datang membawa banyak cerita, memberi kesan bahwa hidupnya jauh lebih sukses dan penuh dengan kebahagiaan. Namun, saat mereka duduk bersama dan berbicara, Rina mulai merasakan ada yang aneh dengan sikap Indah. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, sebuah aura misterius yang terasa tidak biasa. Indah kemudian membuka topik yang sangat mengejutkan. "Rina, aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku bisa bantu kamu," kata Indah sambil menatap Rina dengan serius. Rina tercengang mendengar kata-kata tersebut. "Bantu, apa maksudmu?" tanya Rina. Indah pun menjelaskan tentang sebuah ritual kuno yang katanya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ritual ini diklaim bisa memberikan keturunan bagi pasangan yang kesulitan mendapatkan anak. Solusinya adalah dengan menjalani perjanjian untuk berbagi suami. Ritual tersebut mengharuskan suami untuk menikahi wanita lain sementara istri sah tetap berada di sisi suami. Rina terdiam mendengar penuturan Indah. Ini sangat bertentangan dengan segala yang pernah ia pelajari dan percayai. Indah menjelaskan bahwa dalam tradisi tertentu, hal ini adalah bagian dari perjanjian spiritual yang membawa keberkahan bagi keluarga, terutama dalam hal keturunan. Meskipun aneh, Indah meyakinkan Rina bahwa ritual ini memiliki niat yang baik, memberikan keturunan bagi pasangan yang tidak bisa memilikinya. Dan dalam tradisi itu, wanita yang terlibat bisa menerima cinta dan perhatian meskipun suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Awalnya, Rina menolak dengan tegas. Namun, semakin lama, perasaan frustasi dan keputusasaannya untuk hamil membuatnya merasa terpojok. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan anak kepada Bagas. Setelah berbicara dengan suaminya, Bagas, yang awalnya juga merasa ragu, akhirnya setuju untuk mengikuti tawaran Indah. Mereka berdua memutuskan untuk menjalani ritual itu. Bagas menikahi Indah secara adat, namun mereka tetap tinggal di rumah yang sama, di bawah atap yang sama. Keputusan itu membuat Rina merasa tertekan, meskipun ia berusaha menganggapnya sebagai pengorbanan demi kebahagiaan keluarga. Pada awalnya, Bagas dan Indah menjalani kehidupan mereka seperti pasangan yang baru menikah, sementara Rina mencoba menahan rasa cemburu dan sakit hati yang menggerogoti perasaannya. Namun, sejak saat itu, keadaan menjadi semakin aneh. Indah sering menginap di rumah mereka, dan kehadirannya tidak pernah membuat Rina merasa nyaman. Ada yang berbeda dengan wanita itu. Suatu malam, ketika Rina terbangun dari tidur, ia melihat bayangan Indah berdiri di pintu kamar mereka, menatapnya dengan mata merah menyala. Rina terbangun dengan perasaan cemas dan takut yang sangat mendalam, namun saat ia mengedipkan mata, Indah sudah menghilang. Perasaan aneh ini semakin intens. Setiap kali Rina berusaha berbicara dengan Bagas, suaminya tampak jauh dan terasing. Bagas berubah menjadi lebih pendiam, lebih sering keluar rumah tanpa memberi penjelasan. Rina merasa semakin kesepian, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Namun, malam-malamnya dipenuhi dengan suara-suara aneh, langkah kaki di lantai yang kosong, pintu yang terbuka tanpa sebab, dan bayangan yang melintas cepat di sudut matanya. Sampai suatu malam, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang telah mereka jalani.
Ia pergi menemui seorang paranormal tua yang dikenal oleh keluarganya, berharap bisa mendapatkan penjelasan tentang kejadian aneh yang dialaminya. Sang paranormal mengatakan bahwa ritual yang mereka jalani bukanlah sesuatu yang biasa. Bagas telah terikat oleh kekuatan gaib yang sangat kuat melalui perjanjian dengan Indah. Ternyata, Indah bukan hanya seorang wanita biasa, tetapi seorang praktisi ilmu hitam yang sudah lama menjalani kehidupan dengan cara-cara kelam. Ritual tersebut bertujuan untuk mengikat jiwa suami dan istri kedua, dan memberikan kekuatan yang tak terhingga bagi mereka yang melaksanakannya. Bahkan, roh dan tubuh Bagas kini sepenuhnya berada di bawah kendali Indah. Rina merasa semakin terjerat dalam ketakutan. Ia harus mencari cara untuk membebaskan Bagas dari cengkeraman Indah yang semakin kuat. Namun, setiap kali ia mendekati Bagas, suaminya tidak lagi mengenalinya. Bagas yang dulu penuh kasih sayang dan perhatian kini tampak seperti orang lain. Matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Indah semakin mengendalikan semua aspek kehidupan mereka, dan Rina semakin merasa terisolasi. Pada malam puncak, Rina memutuskan untuk menghadapi Indah. Ia harus menghentikan semua ini, meskipun ia tahu bahwa harga yang harus dibayar sangat mahal. Dalam pertempuran terakhir itu, Rina melawan Indah dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, mencoba untuk merebut kembali suaminya. Namun, Indah yang telah terikat dengan kekuatan jahat berhasil mengungkapkan bentuk aslinya yang menyeramkan. Indah bukanlah wanita biasa, melainkan makhluk gaib dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan segala usaha yang dimilikinya, Rina berjuang untuk menyelamatkan Bagas. Dalam upaya terakhir, Rina mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan Indah adalah dengan mengorbankan jiwa seseorang yang terlibat dalam ritual itu. Tanpa ragu, Rina memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi membebaskan Bagas. Namun, pada saat itu, Bagas yang telah tersadar sepenuhnya dari pengaruh Indah berjuang untuk membebaskan dirinya. Dengan bantuan Rina, Bagas berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Indah. Dalam pergulatan yang sangat sengit, Rina dan Bagas akhirnya mengusir Indah. Tetapi, harga yang harus dibayar sangat mahal. Rina terluka parah, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Sebelum meninggal, ia hanya ingin satu hal, Bagas bisa hidup tanpa rasa takut dan kembali ke kehidupannya yang damai. Akhir cerita, Bagas akhirnya kembali ke kehidupannya. Namun rasa kehilangan Rina membuatnya tidak bisa merasakan kebahagiaan. Rumah yang dulunya penuh dengan canda tawa kini terasa kosong dan sunyi. Indah, yang terperangkap dalam kegelapan, terus menghantui pikiran dan mimpi mereka. Meskipun teror Indah seakan berakhir, bayangannya tetap menghantui mereka, karena kekuatan yang ditinggalkan masih sangat kuat. Di tempat yang jauh, dalam kegelapan yang abadi, Indah menunggu saatnya untuk kembali, siap mengincar korban berikutnya.